Oke, teman-teman, kita langsung ke composition aja. Terus nanti kita ketik di situ exercise 2, 1280-20 tetap, backgroundnya tetap kita atur, ya. Terus kita cek dulu previewnya half saja, tidak perlu full. Lalu oke. Di After Effects ini kita akan coba mainin dengan teks saja. Kita pilih di taskbar bagian atas, ya. Menu barnya kita pilih teks, saya tulis huruf fast, ya. Lalu kemudian kita bisa ganti di sini warnanya, ukurannya, fontnya. Kalian bisa cari sebelah kanan nih, properties text itu. Kalian mau pilih thin, bold, extra bold, macam-macam boleh aja. Saya coba warnanya aja beberapa. Saya pilih warna merah saja. Ya, ya kalau sudah oke. Lalu kemudian kita coba bikin satu kata lagi, kita copy aja, kemudian kita paste. Nah, kalau sudah paste muncul di layer bagian bawah, timeline-nya ada dua di situ. Ya, terus yang keduanya saya ketik slow. Ya. Lalu kemudian supaya beda kita ganti warnanya. Nah, di warna kalian bebas saja. Pilih, saya coba pilih warna yang ini aja, ya. Agak kuning kehijauan, saya buat dia lebih ke tengah sedikit, dan kayaknya kita perlu untuk membuat line, ya, garis dengan pen tool. Ya, jangan lupa kita periksa dulu fill in-nya, kita matikan. Ya, kalau mau solid gradasi kalian tinggal klik aja. Kemudian stroke-nya juga kita warnai warna putih saja. Kalau sudah oke, kita bikin line-nya sama, tekan shift saja di klik kiri, kemudian tekan shift supaya dia lurus. Sudah, kalau sudah kita pilih move tool lagi, sudah muncul di bagian bawah, ya, di atas layer teks tadi. Kita turunin sedikit dua layer objek tadi ke bawah. Kalau sudah sama, oke. Kemudian kita ganti anchor-nya, kita arahin ke tengah, yang sebelah kiri face-nya. Slow-nya juga sama, kita tahan anchor-nya di tengah bawah. Nah, setelah itu kita coba langsung eksekusi aja biar nggak kelamaan, ya. Transform di face, ya. Kemudian kita harus ingat bahwa geser yang sebelah kiri itu adalah kiri kanan, yang sebelah kanannya adalah atas bawah, untuk mengingatkan kembali di pertemuan sebelumnya. Nah, kita coba naikkan dulu face-nya, ya. Kemudian scale-nya juga kita pastiin, ya, 100. Di situ ukuran proporsionalnya kita matiin dulu proporsionalnya. Kemudian kita langsung nyalakan saja time code-nya, kita geser, muncul sudah 2 di situ. Oke, kemudian kita mulai menggeser turun ke bawah. Nah, ketika muncul ke bawah, di situ pasti sudah ada pergerakan, ya, ke bawah garisnya, jadi patokan line di bawahnya. Kemudian kita coba rubah bentuknya, jadi pantulannya, jadi ketika ke bawah dia akan mantul. Oke, nah pantulannya seperti itu. Kemudian tapi kita geser menjadi supaya lebih natural, ya. Nah, bentuknya dia akan mengembang, stretching, nih. Kemudian kita atur lagi, dia akan naik setelah mengembang. Pasti kemudian ada perubahan bentuknya lagi, kita geser lagi, proporsionalnya kita rubah lagi, dia semakin pendek, ya. Kita buat seperti itu, jadi pantulannya akan terasa seperti nyata, ya, sebagaimana bola gitu, ya. Nah, di sini kita perlu lagi bentuk normalnya lagi, kita naikkan lagi sedikit, ya. Di situ kita rubah bentuk ukuran proporsionalnya, lalu kemudian kita turunkan. Nah, nanti kita kembalikan ke posisi normalnya 100 sama 100, ya. Oke, ini kita panjangkan lagi, kita atur lagi sampai dengan cocokan, ya. Ini kurang pas, jadi sepertinya ada yang tidak pas, jadi kayaknya kita perlu dilihat, ya. Kemudian kita coba untuk membuat proporsional supaya lebih asik, ya, lebih keren pantulannya. Oke, dari sini kemudian kita normal, kita cutting jadi 100, ya. Nah, tapi kita coba atur lagi posisinya, dia agak naik sedikit, kemudian baru kita jatuhkan ke posisi proporsionalnya. Jadi kalau kita buat seperti ini, kita udah bisa membayangkan pantulan kecepatannya seperti apa. Tapi ini saya buat lambat dulu, ya.
Oke, seperti itu. Nah, masih belum asik, kita tinggal atur kerenggangannya supaya dia bisa lebih cepat lagi. Nah, ini teman-teman agak lama, jadi teman-teman silahkan melihat aja bagaimana saya mencoba untuk membuatnya menjadi lebih asik pergerakannya. Kita zoom, caranya kita bentangkan lagi supaya kita dapat frame shape-nya. Kita geser secara perlahan-lahan supaya dia bisa mendapatkan gerakan pantulan yang cukup bagus ya. Oke, sudah mulai kelihatan menarik ya, tapi kita coba lagi geser lagi sampai membentuk satu gerakan yang seru ya. Oke ya, teman-teman bisa, saya akan coba membuatnya menjadi lebih sempit aja. Oke, setelah semuanya rapat, kita bisa pastikan, kita bisa melihat di situ gerakannya sudah cukup asik ya, kecepatan lambatnya juga udah asik. Nah, tinggal kita membuat menjadi menambahkan blur ya di efek dan preset di sebelah kanan. Seperti tadi kita cari di sini, ketik aja searching aja blur, kita cari Gaussian blur ya. Di bagian bawah situ ada banyak sekali efek-efek blur ya. Dan kita cari Gaussian blur, kalian klik pilih, tahan, drag ke objek layer yang kalian buat. Di situ sudah ada efek dan Gaussian blur. Nah, di sini kita tinggal membuat simulasi blur yang kita harapkan ya. Di sini berarti karena dia jatuh, kita buat blurnya lebih sedang ya. Kita buat lebih sedang saja. Sepertinya kalau kita turunkan dia masih agak sedikit terbaca, kita tambahkan lagi menjadi 8 ya. Nah, setelah turun kita bisa membuat satu simulasi. Semakin daya pantulnya tinggi, maka blurnya semakin tidak jelas ya, jadi semakin tinggi gitu blurnya. Jadi kita buat simulasi blurnya lebih banyak ya. Oke, kita sudah membuat kecepatan simulasi blurnya lebih asik ya, jatuh mantulnya juga lebih enak.
Nah, sekarang kita kayaknya ada yang perlu kita tambahkan, yaitu sound ya. Jadi kita akan coba membuat simulasi. Di sini sudah lengkap efeknya, kita tinggal memberi sound effect saja. Nanti di description YouTube nanti saya taruh. Layarnya sudah masuk, tinggal kita atur saja kecepatannya. Jadi kita bisa yang satu itu jatuh dari bawah, yang dua adalah pantulan. Jadi kita buat jatuh suara bunyi gitu ya. Kemudian ada sound effect untuk untuk ketika dia jatuh ya. Nah, kita bisa coba di sini. Oke, suaranya udah lebih asik posisinya. Jadi pas lah ya untuk latihan kita. Ada suara jatuh, kemudian ada suara pantul. Nah, di sini sekarang kita sudah bisa membuat satu pergerakan efek secara manual. Sekarang kita coba di efek yang slow itu dengan preset yang sudah tersedia di After Effects ya. Kita masuk di salah satu objeknya ya, yang teks itu bertulisan slow itu. Kita cuma hanya ada teks dan transform. Kalian bisa cari di efek dan preset ya. Itu di sebelah kanan kita bisa pilih ada teks preset animate in. Kita pilih misalkan decoder fade in ya. Nah, decoder fade in ini munculnya adalah beragam, jadi secara random dengan kecepatannya kita bisa atur ya. Nah, efeknya akan seperti itu. Kemudian di teks di situ ada tulisan, di situ ada animator. Kemudian kalian pilih hand selectornya. Situ titiknya bisa kalian geser semakin dekat, maka semakin cepat ya munculan fade-in efeknya. Nah, berarti kita bisa dapat dua pengalaman belajar di sini. Yang satu adalah efek dengan cara mandiri, dan kedua adalah dengan preset yang sudah tersedia. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mencoba di exercise kedua.